kembali lagi dalam pembelajaran daring prakarya bersama Ibu Yanti. Persiapkan ya alat tulisnya dan cari tempat duduk yang nyaman. Jika kalian merasa kebingungan, tanyakan orang tua atau hubungi langsung ibu. Tetap semangat belajar ya. Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai bab 4, yaitu budidaya tanaman sayuran. A. Jenis-jenis tanaman sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi, banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Tahukah kamu bagaimana pengelompokan sayuran? Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Pengelompokan yang pertama yaitu daun, contohnya pok choy. Kedua, umbi, contohnya wortel. Pengelompokan yang ketiga yaitu tangkai daun, contohnya seledri. Yang keempat, bunga, contohnya kembang kol. Pengelompokan yang kelima, umbi lapis, contohnya bawang merah. Pengelompokan yang keenam, buah, contohnya tomat. Pengelompokan yang ketujuh, biji, contohnya kacang tanah. Dan pengelompokan yang kedelapan, batang, contohnya asparagus. B. Sarana budidaya. 1. Bahan. Bahan yang pertama yaitu benih atau bibit, kemudian pupuk, pestisida, dan media tanam. A. Benih atau bibit. Benih berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. B. Pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk dapat berupa pupuk organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan, dan pupuk juga dapat berupa pupuk anorganik. C. Pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan pestisida buatan. Media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Media tanam terdiri dari media tanam bahan organik dan media tanam bahan anorganik. Terdapat beberapa jenis media tanam. Media tanam yang pertama yaitu organik. Contoh dari media tanam organik diantaranya arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Yang kedua, kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasah tanaman. Kandungan utama kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Yang ketiga, sabut kelapa. Sabut kelapa yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Sabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan rendah agar sabut tidak mudah lapuk. Media tanam yang kedua yaitu anorganik. Beberapa contoh dari media tanam anorganik diantaranya gel. Gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya gel digunakan sebagai tanaman indoor karena warnanya beragam dan dapat memperindah ruangan. Yang kedua yaitu pasir. Pasir memiliki kapasitas kelembaban sangat rendah dan kandungan hara rendah. Pasir cukup bisa dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Pasir yang biasa digunakan sebagai media tanam adalah pasir malang dan pasir kali. Pecahan batu bata. Batu bata yang digunakan sebagai media sebaiknya berukuran kecil seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Selain itu, kelembaban dan sirkulasi udara di sekitar tanaman juga makin membaik. Yang kemudian spons. Spons atau floral foam banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias. Biasanya, spons digunakan sebagai media bunga potong. Spons memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi, tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang.
Bahan anorganik yang kelima yaitu vermiculit dan perlit. Vermiculit adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Bahan ini mengandung kalium. Vermiculit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Alat. Peralatan tanaman yang digunakan untuk mempermudah proses budidaya ada dua. Yang pertama adalah alat pengolahan tanah dan yang kedua adalah alat pemeliharaan tanaman. Alat yang digunakan dalam pengolahan tanah misalnya garpu, sekop, dan cangkul. Sedangkan alat pemeliharaan tanaman yang biasa digunakan diantaranya gembor, korek, dan sprayer. Tahapan budidaya tanaman sayuran. Tahapan yang pertama yaitu pembibitan. Hal yang harus diperhatikan saat pembibitan adalah mengetahui syarat benih yang baik. Benih harus bersih dari benda asing, memiliki daya kecambah minimal 80%. Sebelum disemai, benih diberi perlakuan agar pertumbuhan bibit lebih baik. Tahapan yang kedua yaitu pengolahan tanah. Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencukur tanah menggunakan cangkul atau garpu. Yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan terdiri dari seperti penyiraman, penyulaman, pembumbunan, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan pemasangan ajib atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Yang kelima yaitu pemanenan dan pasca panen. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah rusak atau busuk. Maka pada tahapan budidaya tanaman sayuran terdiri dari 1. Pembibitan, 2. Pengolahan tanah, 3. Penanaman, 4. Pemeliharaan, 5. Pemanenan, dan pasca panen. Sekian video pembelajaran mengenai bab 4 yaitu budidaya tanaman sayuran. Terima kasih kepada murid-murid Ibu yang masih menyaksikan. Tetaplah semangat belajar walau di tengah pandemi. Salam sehat dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.